Mari kita buka Wahyu 5 ayat 8 sampai 14. Kita melanjutkan eksposisi kitab Wahyu. Wahyu 5 ayat 8 sampai 14. Kita baca 1, 2, 3. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tata dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah dan belas kasihan Tuhan yang boleh Tuhan berikan melalui anak-Mu yang telah Tuhan utus 2000 tahun yang lalu. Dalam perjanjian lama, nabi-nabi, orang-orang boleh Tuhan pakai untuk menyampaikan kedatangan Mesias. Perjanjian baru melalui rasul-rasul, melalui saksi-saksi mata, Kristus diberitakan hingga saat ini. Perbuatan yang besar yang boleh Tuhan kerjakan di dalam sejarah, melampaui akal dan pemikiran kami. Kami manusia ya Tuhan seringkali hanya melihat mata kami kepada singa dari Yehuda dengan kekuatannya, tapi kami lupa bahwa Dia datang sebagai anak domba yang disembelih. Kiranya Tuhan boleh membuka mata kami dan membuka telinga kami untuk kami mengerti, untuk kami melihat dengan pengetahuan kami, dengan hati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mohon. Amin. Saudara, ketika suatu peristiwa besar terjadi, karena begitu pentingnya, maka orang membuat lagu baru. Lagu baru dibuat karena ada suatu peristiwa besar terjadi. Misal, untuk memperingati kemenangan Rusia atas Napoleon, maka Tchaikovsky menulis Overture 1812. Itu lagu apa ya? Suatu musik yang terkenal dengan apa? Dentuman meriam yang menjadi penutup musiknya ya. Tung gitu ya, ada musik tom gitu ya. Ada dentuman meriam memperingati kemenangan Rusia atas Napoleon. Lagu baru. Lalu saudara, lagu baru apa yang dibuat saat kemerdekaan bangsa Indonesia? Indonesia Raya. Lagu yang indah yang mungkin kedua ya setelah lagu yang di Amerika. Mungkin Indonesia Raya. Lagunya begitu agung, megah, indah. Dan yang buat bukan sembarangan karena memang belajar musik. W.R. Supratman. Lalu saudara, setelah orang Israel keluar dari Mesir menyeberangi Laut Teberau, apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Mereka menyanyikan lagu baru. Siapa yang nyanyi? Musa. Siapa yang nyanyi? Bangsa Israel. Siapa yang nyanyi? Miriam. Dan juga ajak perempuan-perempuan yang lain. Ayo kita memainkan apa itu? Ya begitu ya.
Bisa pukul-pukul gitu ya. Memuji Tuhan atas apa yang Tuhan kerjakan. Apa yang Tuhan kerjakan? Karena Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan. Ketika mereka keluar pun gitu ya, dalam ketakutan. Orang Mesir mengejar mereka. Tapi Tuhan suruh kembali gitu ya. Kembali terus bertemu dengan yang kita nggak ada jalan. Di sana tentara Mesir datang dengan kereta kudanya yang kuat. Di sini terbentur dengan laut teberau. Tuhan katakan, kamu diam saja dan lihat aku bekerja. Dan Tuhan membelah laut teberau. Mereka menyeberangi laut teberau. Dan mereka menyaksikan perbuatan Tuhan yang menyelamatkan. Keluar puji-pujian atas apa yang Tuhan kerjakan. Atas apa yang Tuhan perbuat. Saudara, lagu baru menjadi tanda peristiwa-peristiwa khusus. Tetapi tidak pernah ada peristiwa yang lebih penting daripada peristiwa yang tercantum dalam pasal 5 Wahyu ini yang kita baca. Di mana ada nyanyian baru di surga. Saya sudah menjelaskan dari waktu beberapa bulan yang lalu. Ada 5 lagu. 5 lagu dalam kitab Wahyu. Itu bagaikan yang pertama kayak kembang api yang pertama ketika dinyanyikan. Cedor gitu ya. Wah begitu indahnya gitu. Kita menyaksikan itu di musim panas dan kita bersuara ya, ikut bersatu dengan kembang api itu. Tamaya, kita bersuara wah megahnya gitu ya. Yang waktu lalu juga kami bersama dengan anak-anak lagi jalan pulang, ngeliat kembang api karena rumah kami berada di tempat yang di atas. Lalu kami berhenti di tengah jalan, mobil diparkirin di tengah jalan, walaupun bukan tempat parkir tapi oke di Jepang. Di Jepang biasanya oke, kami taruh di tempat di situ, itu belum ada mobil yang lain gitu ya. Kami duduk di situ, buka bagasi. Di tengah jalan buka bagasi, kami duduk di belakang bagasi lihat kembang api. Supaya nggak masuk angin, waktu itu lumayan anginnya kencang. Kami wah gitu, anak-anak senang sekali, gitu ya, nggak mau pulang. Sudah setengah jam, pikir udah mau selesai gitu ya. Terus kedua, makin indah, makin besar. Gitu. Kami makin berseru lagi. Lagu dalam kitab Wahyu juga seperti itu. Lagu pertama ketika dinyanyikan orang berseru, bersuka cita. Karena betapa indah, betapa mulia, betapa agung. Lalu lagu kedua disuruhkan semakin lagi menggambarkan keagungan dan kemuliaan Tuhan. Dan ini saudara adalah lagu yang ketiga. Lagu ketiga dari lagu yang dinyanyikan. Dan ini adalah lagu yang baru. Tidak ada peristiwa yang lebih penting daripada peristiwa yang dicatat dalam Wahyu 5. Saudara, di dalam sejarah ada 4 peristiwa yang terpenting. Pertama adalah penciptaan. Kedua adalah kejatuhan. Ketiga adalah penebusan. Keempat adalah penyempurnaan. Creation, fall, redemption, consummation. Dan yang Wahyu 5 ini bicara hal yang terbesar dalam sejarah yang ketiga. Penebusan. Di mana ada nyanyian baru di surga yang dinyanyikan. Dan peristiwa ini adalah kenaikan dan penobatan anak Allah setelah dia berhasil menyelesaikan karya penyelamatannya. Saudara, Yohanes menyaksikan, dia diajak, ayo naik. Lihat apa yang terjadi di surga. Kamu saksikan apa yang sedang terjadi di surga dan apa yang akan terjadi yang akan dinyatakan kepadamu. Tuliskan itu dan sampaikan kepada gereja-gereja. Kepada umat Tuhan. Yohanes menyaksikan Kristus mendekati tata Allah dan mengambil gulungan kitab yang berisi kehendak ilahi. Sebelumnya dia begitu depresi, tidak ada seorang pun yang layak yang untuk bisa mengambil gulungan kitab itu. Seakan-akan dunia ini gak ada harapan. Saudara, ketika saudara ditimpa berbagai penderitaan demi penderitaan, saudara yang datang kemudian apa? Depresi, stres, depresi. Habislah saya, nggak ada pengharapan, kekacauan datang, nggak ada yang bisa dalam kendali. Saya mau ambil kendali pun ini di luar daripada kontrol saya. Kemudian apa yang terjadi? Mungkin kita menangis. Tetapi saudara, umat Tuhan diperlihatkan oleh Tuhan bahwa sejarah dalam kendali Tuhan, sejarah dalam kontrol Tuhan.
Dalam gulungan kitab itu berisi kehendak Tuhan yang mendatangkan penghakiman ilahi dan juga penyelamatan Tuhan. Tapi tidak ada orang yang layak untuk membuka gulungan itu dan materai-materainya. Makanya nggak heran saudara, Yohanes pun dalam seketika sekejap menangis karena melihat nggak ada yang mampu, nggak ada yang sanggup. Apa yang terjadi kalau tidak ada yang dapat membuka dan nggak ada yang isi, nggak ada yang tahu apa kehendak Tuhan, maka habislah sejarah. Tidak ada mediator. Dunia dalam apa ya? Dunia dalam tubrukan-tubrukan atom yang terjadi secara kebetulan tanpa harapan. Tapi dinyatakan oleh para tua-tua kepada Yohanes, jangan menangis. Sesungguhnya anak domba yang seperti yang telah disembelih itu layak. Anak domba itu berdiri mengambil gulungan kitab dari tangan kanan Allah Bapa. Yohanes menyaksikan Kristus mendekati tata Allah dan mengambil gulungan kitab yang berisi kehendak ilahi. Yohanes katakan di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, kita lihat bersama-sama. Yohanes katakan di Wahyu 5 ayat 8 sampai 9. Bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu. Ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. So, lagu ini lagu apa ya? Nyanyian baru ini nyanyian apa ya? Lagu baru yang didengar Yohanes di surga adalah nyanyian penebusan. Lagu baru yang didengar Yohanes di surga adalah nyanyian penebusan. Saudara dengar juga tadi doa yang Pak Kris sampaikan. Bicara mengenai hal ini juga, saudara. Saudara, dalam Yohanes 4, kita sudah lihat yang waktu beberapa minggu yang lalu dan bulan lalu, Yohanes mendengar lagu yang dinyanyikan untuk memuji Tuhan. Lagunya apa? Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Lagu yang begitu indah dan megahnya. Kita melihat kembang api yang begitu indah, saudara. Lagunya mirip dengan lagu penciptaan yang Allah bicarakan kepada Ayub. Dalam Ayub 38 ayat 7 dikatakan, bintang-bintang fajar bernyanyi bersama dan semua malaikat bersorak-sorai. Jadi saudara, ini bukan lagu yang baru. Karena mengulang kembali apa yang Allah kerjakan. Memang itu sesuatu yang wah, besar. Tuhan menciptakan dan amat baik adanya. Tetapi saudara, untuk karya penebusan Kristus, dalam Wahyu 5 ini dikatakan ini adalah nyanyian baru. Lagu baru dibuat karena peristiwa yang besar terjadi dalam sejarah. William Hendrickson mengatakan, mereka menyanyikan nyanyian baru karena belum pernah terjadi pembebasan yang begitu agung dan mulia. Dan belum pernah anak domba menerima kehormatan yang begitu besar. Sehingga lagu baru dibuat dan dinyanyikan bersama. Pasal 4 saudara menyampaikan kemuliaan Allah yang terpancar dalam ciptaan. Saudara ingat? Kemuliaan Allah yang terpancar dalam ciptaan. Pasal 4 disuarakan. Dan itu begitu indah. Dan kita kagum, terpesona akan karya Tuhan. Pasal 5 menambahkan ke pasal 4. Penebusan Kristus menambah kemuliaan Allah di dalam ciptaan. Nyanyian baru dipersembahkan kepada Yesus. Karena setelah menebus umatnya, dia telah mengambil gulungan kitab yang akan menentukan alur sejarah masa depan. Sejarah kemana perginya? Masa depan akan terjadi seperti apa?
berada di dalam tangan Tuhan. Boyce katakan itu artinya Yesus mengendalikan sejarah demi kepentingan mereka yang telah Ia tebus. Sekali lagi ya, buku-bukunya ada di sana semua, saudara. William Hendrickson, James Boyce ada di sana bukunya, komentarinya. Dia katakan, itu artinya Yesus mengendalikan sejarah demi kepentingan mereka yang telah Ia tebus. Tidak heran saudara, Paulus mengatakan, menulis dalam Roma 8 ayat 28, sama-sama 1, 2, 3, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yang dipanggil seturut kehendak Allah ya. Ya. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, kehendak Allah. Segenap bala tentara surga menyanyikan sebuah lagu baru. Dan ini bukan hanya untuk keagungan peristiwa itu. Peristiwa itu begitu agung. Tapi bahkan bukan hanya untuk peristiwa itu. Segenap bala tentara surga menyanyikan sebuah lagu baru juga untuk kelayakan juru selamat yang telah naik dan duduk dalam pemerintahannya. Anak Allah telah turun melakukan karya keselamatannya dan dia sudah naik surga, duduk bertata di surga. Dikatakan di ayat yang 9, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Saudara, Kristus layak dipuji karena dia telah berhasil di bumi menjalankan misi penyelamatannya. Dan sekarang dengan tubuh kebangkitannya, dengan bekas luka di tangan dan di kaki dan di kepala dan di lambungnya, bawa itu semua masuk ke dalam surga. Ketika Bapa melihat Kristus, apa yang dilakukan oleh Kristus, ketika Bapa melihat bekas luka, dia ingat umat yang telah ditebusnya. Sehingga sekali lagi saya tekankan ayat firman Tuhan yang sudah kita hafalkan. Sekarang kita bisa datang ke hadapan tata kasih karunia Allah dengan penuh keberanian, saudara. Karena Kristus sudah menjadi perantara. Kristus menjadi penebus kita. Ngapain kita datang? Untuk mendapatkan rahmat, kasih karunia, untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yesus telah memenuhi syarat sebagai juru selamat bagi umatnya. Dan dia layak untuk menerima gulungan kitab dan dipuji oleh seluruh makhluk. Dan lagu ini adalah lagu yang ketiga dari 5 lagu yang dinyanyikan dalam kitab Wahyu. Suatu lagu yang berisi pujian kepada Kristus oleh ke-24 tua-tua. Ke-24 tua-tua ini ingat siapa? Yang mewakili perjanjian lama dan mewakili perjanjian baru. Mewakili gereja yang telah ditebus. Mereka menyanyikan nyanyian yang baru. Ayat 9 saya bacakan sekali lagi. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Saudara, Kristus dimuliakan karena pengorbanannya untuk menebus umatnya dari dosa-dosa mereka. Sekali lagi, Kristus dimuliakan karena pengorbanannya untuk menebus umatnya dari dosa-dosa mereka. Kristus dipuji karena dia telah disembelih. Kristus dipuji karena dia telah disembelih. Saudara, kalau ada orang yang mengalami penderitaan, saudara mau gak ya saudara disembelih untuk menolong orang gitu ya? Gak usah lah ngomong disembelih ya. Ngomong saudara berkorban deh, memberikan tumpangan. Saudara berkorban deh dengan memberikan waktu atau uang saudara untuk orang yang di dalam belenggu dosa. Mau gak ya? Sebagian besar mungkin orang enggak ya. Saudara, dalam perjanjian lama itu sudah berulang kali berbicara. Tuhan menyampaikan kepada bangsa Israel, ada korban-korban binatang yang disembelih sebagai tebusan. Kenapa perlu dipersembahkan? Karena dalam kutukan dosa, semua manusia berdosa. Lalu untuk menebus dosa manusia perlu ada pengorbanan. Sehingga ada korban yang perlu dikorbankan. Dan saudara, ketika korban kalau dipotong ya disembelih ya saudara. Mau gak ya kira-kira ya dia disembelih ya? Saya yakin enggan itu untuk disembelih.
mungkin nggak tahu gitu ya, nggak tahu dibawa diseret, tapi kemudian ketika disayat saudara pasti dia akan berteriak, enggak nih, menolak gitu ya, entah berontak atau apa begitu ya, tapi kemudian dipegang, ditahan. Saudara ngeliat ayam pernah nggak dipotong? Saya masih mengalami pergi ke pasar tradisional, ayam itu dikurung, semuanya dikurung. Lalu apa yang terjadi? Saya lupa urutannya ya, entah dipotong dulu atau disiram air panas dulu. Sepertinya mungkin dipotong dulu ya. Oh masih ingat ya? Ya masih ngalamin berarti sama-sama. Diambil dari kurungan itu, lehernya dikrek gitu ya, gitu ya. Habis itu juga disiram air panas baru dia binatang itu pun enggan, kalau bisa nggak mau gitu ya. Tapi korban dipersembahkan, bahkan korban yang tidak bercacat. Tapi kemudian dinyatakan kepada kita bahwa itu nggak bisa menyelesaikan. Itu menggambarkan apa? Itu merujuk kepada Kristus, Mesias yang akan diutus, yang akan datang. Pengorbanan binatang sementara, bahkan korbannya enggan untuk disembelih. Korbannya enggan untuk disembelih. Sedangkan Kristus sebagai tindakan kasih bagi umatnya, dia secara sukarela bahkan berjalan menuju Yerusalem dan ke atas kayu salib untuk disembelih. Secara sukarela untuk menaati kehendak Bapa dan melakukan tindakan kasih bagi umatnya. Layak dipuji gak? Sangat-sangat layak dipuji. Kristus secara sukarela memberikan dirinya untuk disembelih. Saudara, Sokrates dipuji karena dia rela tunduk pada eksekusi yang tidak adil karena prinsip kesetiaan. Nathan Hale, the Revolutionary War Patriot, dipuji karena dia menyesali hanya punya satu jiwa untuk diberikan kepada negaranya. Dia kemudian ditangkap dan dieksekusi oleh British. Sokrates dan Nathan mati demi sebuah tujuan. Tujuan yang penting, tujuan yang berharga. Tetapi orang Kristen punya alasan yang lebih tinggi lagi untuk mengasihi dan mengagumi Putra Allah, Yesus Kristus. Karena kita dapat berkata, Yesus telah mati untuk saya. Secara pribadi, Yesus telah mati untuk saya. Yesus berkata, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tidak ada yang mengambilnya daripadaku, tetapi aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku memberikannya dan aku dapat mengambilnya kembali. Aku punya kuasa untuk memberikan dan mengambilnya kembali. Dalam Yohanes dikatakan, kenapa Yesus melakukan hal ini? Demi orang yang dikasihinya. Kasih kepada Bapa, ya tentu itu yang terutama. Dia juga lakukan demi kasih kepada umatnya. Saudara, Kristus dipuji karena apa yang dia capai dengan kematiannya. Yaitu dia telah membeli atau dia telah menebus umatnya dengan darahnya. Sekali lagi saudara, di zaman kita bicara mengenai menebus itu sangat jauh. Tapi padahal secara bawah sadar setiap dari budaya yang ada di seluruh dunia, konsep penebusan itu ada. Penginjilan yang efektif adalah tentu dengan komunitas orang yang saling mengasihi, maka dunia melihat mereka saling mengasihi, itu penting, itu yang terpenting. Dan yang efektif juga adalah saudara dengan menyampaikan penebusan. Penebusan, karena konsep itu ada di dalam setiap budaya. Ada dalam setiap budaya. Saudara, kata membeli, kata menebus yang dipakai ini biasanya dipakai dengan arti membayar sejumlah harga untuk tawanan atau budak dari suatu perbudakan. Saudara nanti lihat lagi ya, bisa lihat pulang. Lihat lagu 1, 2, 3, 4 yang kita nyanyikan saudara. Bicara mengenai hal ini loh. Bicara mengenai hal ini. Kita sekali lagi ya, mungkin kita akan nggak ngeliat wah betapa pentingnya hal ini. Ini sangat-sangat penting. Apa yang ditebus? Dengan harga apa yang dibayar? Kalau bicara mobil yang ditabrak penyek, ada uang damai yang dibayarkan. Apalagi bicara kematian yang dibayarkan dengan darah anaknya sehingga beroleh hidup yang kekal. Jauh-jauh lebih berharga, saudara. Kalau saudara sekarang punya rumah, punya mobil, suatu saat
rumah yang saudara miliki, tanah yang saudara miliki, mobil yang saudara miliki akan jadi milik orang lain. Karena kita nggak selamanya di sini. Akan jadi milik orang lain. Tetapi saudara, hidup yang kekal menjadi milik kita selama-lamanya di dalam Kristus Yesus yang telah menebus dengan darahnya. Kristus dipuji karena apa yang dia capai dengan kematian, yaitu dengan membeli umatnya dengan darahnya. Suatu budak, suatu tawanan dalam perbudakan dibeli, dibayar dengan sejumlah harga. Saudara, apa yang Yesus capai di kayu salib? Dia mencucurkan darahnya sendiri. Dia mengalami kematian. Dan kenapa dia melakukan hal ini? Kok dia mau melakukan sendiri, gak ada urusannya dengan saya? Ini karena kita orang modern. Ya, Tuhan Yesus lakukan itu gak ada efeknya sama saya gitu ya. Mungkin berpikiran seperti itu saudara. Karena sekular. Tapi saudara, itu gak terlepas. Perwakilan bagaimana melalui Adam maka dosa menjalar ke seluruh umat manusia. Melalui Adam yang kedua maka keselamatan diberikan. Dia mencucurkan darahnya sendiri. Dia mengalami kematian. Kenapa dia melakukan hal ini? Dia membebaskan umatnya dari belenggu dan hukuman dosa. Tuhan berikan anugerah dan belas kasihan. Enggak perlu selamanya saudara dalam belenggu ikatan dosa. Saudara bisa bernafas dengan lega. Enggak perlu saudara dalam kutukan yang terus membebani dan menghantui saudara dalam menjalani kehidupan ini. Ketika saudara menyerahkan hidup saudara, percaya dan masuk bersatu di dalam Kristus, saudara akan melihat apa yang Kristus lakukan. Saudara akan tahu masa lalu saudara, bagaimana Kristus. Bagaimana saudara sekarang hidup. Dan kemana saudara akan hidup. Saudara akan menjadi jelas di dalam Kristus. Dia membebaskan umatnya dari belenggu dan hukuman dosa. Bayarnya kepada siapa ya? Kristus membayar. Kristus membeli. Kristus menebus dengan membayar dengan darahnya. Kepada siapa? Kalau mobil saudara penyok tabrak, orang yang nabrak itu harus bayar ke siapa? Kepada saudara dong yang punya mobil ya, supaya mobil itu dikembalikan ya. Dan saudara, nggak ada orang yang layak untuk bisa membayar, nggak ada yang layak, karena ini bicara kekekalan. Yesus bayar kepada siapa? Yesus membeli dari siapa? Kepada siapa? Dengan harga, dengan darahnya yang mahal itu. Kepada siapa? Kepada siapa? Jangan bicara kepada setan ya. Bukan kepada setan. Bukan kepada iblis. Kepada Bapa. Bukan kepada iblis, karena iblis tidak punya hak. Tidak pernah punya hak untuk memiliki umat Allah. Iblis gak punya hak untuk memiliki umat Allah. Umat Allah adalah milik Tuhan. Yang punya hak adalah Tuhan. Saudara, Yesus melakukan pembayaran kepada Allah. Karena keadilan Allah menuntut kematian sebagai hukuman atas dosa. Karena dosa maka upahnya adalah maut, kematian. Upah dosa ialah maut. Bagaimanapun manusia mau menyangkali ya, orang modern ya, mau menyangkali kebenaran ini sekalipun suatu saat akan mengalami kematian. Karena keadaan fisik mereka berbicara dengan keras, apa jadinya mereka kemudian? Yaitu kematian. Karena upah dosa ialah maut. Mau menyangkalinya, mau mengabaikannya, mau membuat fantasi, itu tidak memungkiri dari kebenaran dan realita yang ada, yaitu kematian datang. Sebab upah dosa ialah maut. Tapi untungnya saudara nggak berhenti di sana. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dikatakan oleh Paulus. Yesus mengatakan, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Oleh karena itu Paulus menulis, di dalam Dia kita beroleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dari pelanggaran-pelanggaran kita. Saudara, orang yang sulit datang kepada Allah adalah orang yang seperti apa ya? Orang yang berpikir bahwa dirinya baik. Saudara, banyak di dalam Alkitab orang mengatakan dirinya baik gitu ya. Sulit sekali, saudara. Padahal firman Tuhan katakan nggak ada seorang pun yang layak untuk datang kepada Tuhan. Nggak ada orang pun yang layak. Tapi atas kasih karunia Allah dan anaknya diutus yang satu-satunya yang layak itu. Dia layak, dia mengampuni, dia menebus dosa kita. Saudara, sangat penting yang perlu kita perhatikan, saudara. Yang perlu kita lihat, apa yang terjadi dalam Wahyu 5. Di sana, saudara, yang menjadi pusat penyembahan gereja di surga itu adalah siapa, saudara? Mereka memuji, bernyanyi tentang siapa? Tentang Kristus. Apa yang Kristus lakukan? Pengorbanan, penebusan salib Kristus. Pusat penyembahan gereja di surga adalah pengorbanan penebusan salib Kristus. Kalau di surga umat-umat kudus Tuhan bersama dengan para malaikat menyembah Kristus dan menyanyikan nyanyian baru atas penebusannya, atas kelayakannya. Begitu juga ketika orang Kristen sejati menjalankan substansi iman mereka. Mereka akan selalu berfokus pada kematian pengorbanan Kristus. Sebagaimana di surga, jadilah di bumi. Sebagaimana di surga menyembah Kristus. Fokusnya apa? Penebusan. Kiranya di bumi pun jadi seperti di surga. Menyembah Kristus. Fokusnya apa? Penebusan Kristus. Karena Dia telah menebus kita dari hutang dosa. Satu persatu para tua-tua itu ketika menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, saudara, menyanyikan nyanyian baru ini. Para tua-tua ini yang mewakili perjanjian lama dan perjanjian baru. Mereka memuji Tuhan sebagai penebus yang telah membeli mereka bagi Allah dengan darahnya. Satu persatu para tua-tua itu mengingat bahwa Yesus telah mati untuk menebus mereka secara pribadi. Satu persatu para tua-tua itu melihat betapa besar harga yang harus dibayar, yaitu dengan darah anak Allah. Saudara, jikalau kematian Kristus untuk menebus kita dari dosa adalah pusat dari penyembahan di surga, maka kematiannya juga harus menjadi pusat dari kesaksian gereja di bumi. Sekali lagi, jikalau kematian Kristus untuk menebus kita dari dosa adalah pusat dari penyembahan di surga, maka kematiannya juga harus menjadi pusat dari kesaksian gereja di bumi. Ada seorang bapak datang kepada seorang pengkhotbah yang baru saja berkhotbah di gereja bapak itu, dan bapak itu berkata, kalau bapak pendeta terus berkhotbah tentang dosa dan darah Kristus, Pak Pendeta akan menghancurkan gereja ini. Positif dong, masa bicara dosa melulu? Ayo, apa yang baik dong, yang positif dong. Itu kan 2000 tahun yang lalu, sudah, kita gak usah bicarain lagi. Lalu pendeta itu berkata, berkhotbah tentang darah Kristus mungkin akan menghancurkan gerejamu. Katanya kemudian dia lanjutkan, tetapi tidak akan menghancurkan gereja Kristus. Gereja yang ditebus Tuhan tahu betapa berharganya pengorbanan Kristus. Dan mereka akan bersatu dengan para penyembah di surga. Menyembah siapa? Anak domba yang telah tersembelih itu. Yang layak, yang sekarang memegang gulungan kitab yang telah dimateraikan itu. Jikalau saudara memberikan kesaksian tentang keunggulan Yesus dalam banyak hal di dunia ini, tetapi saudara tidak memberitakan penebusan salibnya, saudara gagal bersaksi tentang Injil. Ini saya juga dulu seperti itu. Ayo terima Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, maka keluargamu akan menjadi baik. Ayo percaya Tuhan Yesus, maka keuanganmu akan dipulihkan, gitu ya. Loh, bicara mengenai apa yang kamu dapatkan, begitu ya. Bukan bicara realita. Jikalau saudara memberikan kesaksian tentang keunggulan Yesus dalam banyak hal, tapi saudara tidak memberitakan penebusan salibnya, saudara gagal bersaksi tentang Injil.
dan penyembahan kita menyimpang dari apa yang ada di surga. Coba saudara perhatikan para tua-tua. Para tua-tua itu bukan saja menekankan penebusan Kristus, tapi para tua-tua juga memuji jenis penebusan Kristus. Bukan hanya bicara gitu ya, tapi bicara jenisnya gitu ya. Jenis penebusan Kristus dikatakan apa? Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dikatakan. Saudara, untuk siapa Kristus membayar tebusan dengan darahnya? Untuk siapa? Bagi siapa? Tadi kan bayar kepada Allah. Jangan salah lagi ya, bukan kepada setan ya. Kepada Allah. Dan itu betapa mulianya. Dan kemudian pertanyaan saya berikutnya, untuk siapa Kristus membayar tebusan dengan darahnya? Kita baca di ayat yang 9b tadi, saudara. Saudara, ada yang mengatakan bahwa Yesus mati untuk semua orang, sehingga semua orang diampuni, meskipun mereka menolak untuk percaya kepada Kristus. Maka dia akan diampuni, karena Kristus begitu penuh dengan kasih-Nya. Artinya penghakiman itu nggak ada. Benarkah demikian? Tentu tidak. Hal itu sangat bertentangan dengan Alkitab. Yang lain ada yang mengatakan bahwa itu kaum universalis, saudara. Yang lain ada yang mengatakan bahwa Yesus mati untuk semua orang secara merata. Yesus mencurahkan darahnya untuk semua orang, untuk keselamatan mereka. Tapi hanya mereka yang menerima karunia ini dengan iman, mereka yang mengaku percaya, maka mereka mendapatkan manfaat dari salib sehingga mereka diselamatkan. Ini pun bertentangan dengan Alkitab. Ini pun bertentangan dengan Alkitab. Perhatikan saudara, para tua-tua bernyanyi. Mereka katakan, engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli atau menebus mereka bagi Allah. Sehingga saudara, sekarang mereka tidak lagi dalam perbudakan. Dan mereka ini dari mana dikatakan? Dari tiap-tiap suku, dari tiap-tiap bahasa, kaum, dan bangsa. Jadi Yesus bukan mati untuk tiap-tiap suku, tiap-tiap bahasa dan kaum atau bangsa, atau dalam arti kata lain, Tuhan Yesus itu bukan mati untuk semua suku, semua bangsa, semua kaum, semua bahasa, saudara. Salah baca. Tetapi Yesus mati untuk orang-orang bagi Allah. Dari tiap-tiap suku, dari tiap-tiap bahasa, dari tiap-tiap kaum dan bangsa. Saudara tahu bedanya apa? Dari tiap-tiap suku ada sebagian orang yang Tuhan tebus. Bukan semua. Dengan kata lain, Kristus menebus orang-orang tertentu dari seluruh dunia. Siapa dia? Itu orang-orang yang dipilih Allah. Bukan karena mulut mereka mengatakan mereka percaya. Bukan karena perbuatan mereka, karena wah mereka begitu baiknya. Bukan. Karena mereka dipilih Allah. Kristus mati secara khusus bagi umatnya sendiri. Darahnya tidak tertumpah dengan sia-sia bagi orang yang bukan umat pilihan Allah. Kristus mati secara khusus bagi umatnya sendiri yang telah ditentukan dan diberikan kepadanya oleh Bapa di dalam kekekalan. Di dalam Yohanes, Tuhan Yesus pun sendiri berdoa kepada Bapa, orang yang telah diberikan kepada Dia. Orang-orang inilah yang ditebusnya. Saudara, kita baca Yohanes 17 ayat 2. Yohanes 17 ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kita lihat lagi Efesus 1 ayat 4, ini menjadi ayat hafalan kita. Efesus 1 ayat 4. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat
di hadapannya. Bersyukur kepada Tuhan, saudara. Sekali lagi saya ulangi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, di dalam speak yang kemarin, Pak Tong ada katakan ya, defenseless itu ada 3. Yaitu apa? Akalnya defenseless. Diserang oleh berbagai apa yang ada dalam dunia. Hatinya defenseless. Hatinya ingin mengingini sesuatu yang jahat. Oh, tahu apa itu yang baik, tetapi tidak bisa melakukan apa itu yang baik. Yang jahat yang selalu dilakukannya. Karena defenseless. Kehendaknya defenseless. Dan pusat daripada kehendak itu apa gitu ya. Kalau Plato mengatakan seks. Itu yang paling tertinggi ya, suatu kehendak gitu ya. Yang suatu kemauan yang bisa dikontrol atau nggak bisa dikontrol. Dan dari segala kemauan yang paling sulit dikontrol itu adalah seks. Nafsu yang paling sulit dikontrol adalah seks. Manusia berdosa defenseless dalam akal. Mereka pikir baik, tetapi pikirannya itu salah. Hatinya berpikir dia baik, tapi hatinya cenderung membuat berhala. Kemauan, kehendaknya selalu melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Defenseless. 3. Defenseless. Tetapi orang yang telah Tuhan pilih, orang yang Tuhan tebus, dan itu adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. Tuhan tetapkan, Tuhan panggil mereka, Tuhan benarkan mereka, Tuhan kuduskan mereka. Sehingga mereka kemudian tak bercacat di hadapannya, dikatakan Efesus 1 ayat 4. Saudara akan mengerti. Ayat firman Tuhan ini bicara apa? Bukan sembarangan, saudara. Telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Yang secara aktual dan efektif telah ditebus melalui darah Kristus. Yang telah dibayarkan sebagai tebusan bagi mereka. Dipilih oleh Allah dalam kekalan. Dalam sejarah secara aktual. Ditebus oleh Kristus. Dipanggil secara efektif oleh Roh Kudus, saudara. Saudara, orang Kristen ditebus bukan karena kita dapat percaya. Sekali lagi ya, orang Kristen ditebus Kristus bukan karena kita dapat percaya. Melainkan karena Yesus telah menebus, maka kita dapat percaya. Jangan terbalik. Roh Allah bekerja. Roh Allah melahirbarukan. Bahkan sepengetahuan kita. Bahkan ketika kita lagi mati secara rohani, saudara. Saudara, ketika bayi baru lahir juga ya. Dia gak memilih untuk dia lahir dari rahim siapa. Bayi gak memilih juga, saudara. Di mana tempatnya, kapan waktunya, enggak. Begitu juga orang yang dilahirkan kembali. Mereka gak tahu kapan waktunya. Dan biasanya kita nggak tahu. Itu adalah kehendak Tuhan semata. Ketika Tuhan memberikan belas kasihan dan anugerahnya, maka Roh Allah melahirkan baru seseorang. Sebagaimana seorang bayi yang baru lahir. Setelah lahir, barulah kemudian seorang bayi itu bisa menangis. Dan kemudian bisa mengakui siapa bapaknya, siapa mamanya. Dan kenapa bisa mengakui? Karena dinyatakan ini bapamu. Ini ibumu gitu ya. Seorang yang baru dilahirkan secara rohani. Ini pekerjaan Allah Roh Kudus. Barulah kemudian setelah firman dia dengar, dia menangis dan meratap di hadapan Tuhan. Dan mengakui dengan mulutnya. Engkaulah Tuhan kami dan tidak ada yang lain. Darah anakmu menebus dosa kami. Sama persis. Ternyata apa yang terjadi di fisik gak beda jauh dengan apa yang terjadi dalam spiritual. Kita dilahir kembalikan. Kita kemudian menangis. Kemudian kita mengaku siapa Tuhan kita. Kita bersyukur, kita memuji penebus kita. Dia yang layak.
Karena Roh Kudus, saudara, ketika seseorang dilahirbarukan, maka dia akan menangisi dosa-dosa dan kesalahannya. Dan dia melihat keindahan salib Kristus. Kalau tidak, saban hari ketika khotbah diberitakan mengenai salib Kristus, mengenai dosa, mereka akan lalu lalang begitu saja. Tetapi ketika seseorang beroleh anugerah dan belas kasihan Tuhan, dia akan semakin melihat keindahan Kristus dan semakin kagum dan semakin gentar akan karya penebusan Kristus yang besar dalam sejarah ini, dan mengakui siapakah Kristus. Roh Kudus menerapkan manfaat penebusan, menjadikan orang-orang yang telah dipilih sejak dalam kekekalan menjadi percaya melalui karunia iman yang menyelamatkan. Orang Kristen ditebus bukan karena kita dapat percaya, melainkan karena Yesus telah menebus kita dengan darahnya, maka kita dapat percaya. Puji Tuhan. Secara fisik kita sadar betul kita enggak layak. Hanya anak domba yang telah disembelih itu yang layak, yang telah mencurahkan darahnya untuk kita. Dan sekiranya kita bergabung bersama memuji penebus kita bersama dengan para penyembah di surga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Pak Kris boleh pimpin kita dalam doa. Kami memuji Engkau ya Tuhan untuk firman yang boleh diberitakan, berita Injil yang boleh kami dengar lagi Tuhan, berita yang boleh menyukakan hati kami bahwa tidak ada satupun yang layak boleh datang ke hadapan Tuhan, tetapi di dalam anugerah-Mu Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang telah menentukan kami, Engkau yang memanggil kami, membenarkan kami dan menguduskan kami sebagai umat-Mu. Adakah nyanyian yang lebih indah, lebih sedap didengar, lebih agung dan mulia selain daripada Kristus yang telah mati di kayu salib, yang telah menebus umat kepunyaan-Mu? Biarlah setiap daripada kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami boleh penuh dengan puji-pujian kepada Engkau, dan sungguh kami menundukkan diri kami di hadapan Tuhan, dan kami boleh melakukan panggilan kami sebagai orang-orang yang telah ditebus untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.